nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dahu amma ba'd. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Innallaha ma'al ladzina taqaw wal ladzina hum muhsinun. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah. Allah Subhanahu wa taala telah menetapkan kita di dunia ini tiada tugas kecuali beribadah. Maka tujuan ibadah yang diharapkan adalah menjadi seorang yang muttaqi, tentu yang berbekal dengan sifat muhsin. Dalam surat An-Nahl ayat 128 Allah Ta'ala berfirman, Innallaha ma'al ladzina taqaw. Sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang bertakwa, walladzina hum muhsinun, dan orang-orang yang berbuat kebaikan. Muttaqin, muhsin, ini sifat yang harus dimiliki setiap individu muslim ataupun mukmin. Mengapa? Dengan sifat yang tadi, dengan sifat takwa dan sifat ihsan, justru inilah yang akan berpengaruh terhadap kehidupan. Allah menyertai orang bertakwa itu tidak terbatas dengan waktu ataupun tempat. Istilahnya tidak terbatas dengan ruang dan waktu. Wa huwa ma'akum aina ma kuntum. Dia itu bersama kamu di mana saja kamu berada. Ketika Rasulullah SAW bersama dengan Abu Bakar radhiyallahu anhu berada di dalam gua, di mana berada di dalam gua Sur saat akan melaksanakan perjalanan hijrah menuju Madinah. Kafir Quraisy sudah berada di mulut gua. Maka Abu Bakar tahu kalau mereka datang pasti akan bisa melihat dan masuk. Maka Abu Bakar ketakutan. Bagaimana? Ada perkataan yang Nabi, la takhaf wa la tahzan innallaha ma'ana. Jangan kau takut, jangan bersedih. Allah itu senantiasa menyertai kita. Jadi kata ma'a artinya kebersamaan Allah dengan makhluknya tanpa batas. Ma'iyatullah di khalqih itu baik ketika dia safar ataupun di tempat sendiri. Maka dalam sebuah doa yang kita panjatkan kepada Allah SWT yang diajarkan oleh Rasulullah SAW ketika seorang akan berangkat bepergian, diajarkan untuk berdoa. Di antara isi doanya, anta sahibi safar wal khalifah kita. Engkaulah kawan dalam perjalanan dan pemimpin di keluarga. Seorang yang sedang safar tidak perlu khawatir. Mengapa? Karena Allah senantiasa menyertainya. Begitupun jangan dia mengkhawatirkan keluarganya. Mengapa? Di sana ada Allah Subhanahu wa taala. Jadi apa yang mesti ditakutkan? Apa yang mesti ditakuti ketika diri bersama dengan Allah Subhanahu wa taala? Atau senantiasa Allah itu membersamai diri. Termasuk kita. Wa huwa ma'akum aina ma kuntum itu
Dia bersama kamu di mana saja kamu berada. Artinya di sini tidak ada ruang, tidak ada tempat yang lepas dari pengawasan Allah Subhanahu wa taala. Di dalam surat Qaf dijelaskan, walaqad khalaqnal insana wa na'lamu ma tuwaswisu bihi nafsu. Dan sungguh kami telah menciptakan manusia dan kami mengetahui apa yang membisikkan kepadanya. Idjatalah qara wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid, yaitu kami lebih dekat kepadanya daripada urat raja. Idjatalah qaum talaqiyan anil yamini wa an shimali fa'id. Ketika dua malaikat pencatat yang duduk sebelah kiri dan sebelah kanan, mayalfidu min qawli illa ladaihi raqibun atidun, tiada terucap perkataan kecuali di sisinya ada penjaga malaikat yang siap mencatat. Hadirin sedang Jumat rahimakumullah. Maka dari sinilah setiap mukmin diharapkan memiliki sifat ihsan. Apa itu ihsan? Ketika Rasul ditanya berkaitan dengan mal iman, beliau menjawab dengan lengkap. Mal Islam, apa itu Islam? Jawab dengan lengkap. Pertanyaan ketiga, mal ihsan, apa ihsan? Beliau pun menjawab dengan tegas, anta budallah ka'annaka taro, fa illam takun taro fa innahu yaraka. Engkau beribadah kepada Allah seolah-olah engkau melihat Allah. Andaikan kau tidak bisa melihat Allah, yakinilah Allah itu senantiasa melihatmu, mengawasimu. Coba, ketika kita berada di mana saja, merasa diri diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala, apa yang akan kita lakukan, apa yang kita akan ucapkan. Seperti malaikat pun ikut mengawasi, bahkan mencatat apa yang kita ucapkan, apa yang kita perbuat. Kalau ini menjadi keyakinan bagi setiap muslim, setiap mukmin, tentu tidak mungkin melakukan hal-hal yang dilarang. Tidak mungkin melaksanakan korupsi dan manipulasi. Mengapa? Karena yakin dirinya diawasi oleh Allah SWT dan dua malaikat pencatat amal. Ada ungkapan dalam bahasa Arab, mahma tubti tudhirul ayyam. Apapun yang kau sembunyikan, hari demi hari akan membukakan siapa sebenarnya diri. Jangankan nanti di akhirat kita akan menjadi saksi satu sama lain. Di dunia saja sudah mulai orang tahu siapa kita dan siapa dia, siapa mereka. Langsung ataupun tidak langsung, hanya tidak akan sedetail yang kita ketahui nanti di akhirat kelak. Suami istri yang sudah berumah tangga lebih dari 40 tahun, jati diri sebenarnya sebagai istri juga sebagai suami tidak akan pernah kita ketahui. Baru akan tahu sebenarnya bagaimana suami, bagaimana istri itu nanti pada yauma yaqumu hisab, di mana setiap umat akan menyaksikan umat yang lain untuk hisab, dan umat Nabi Muhammad akan menjadi saksi bagi umat-umat yang sebelumnya. Begitupun Nabi jadi saksi kepada kita nanti di akhir tahun. Maka dari itulah, ketika keyakinan bahwa Allah senantiasa mengawasi kita, malaikat pencatat kita, maka harus menjadi kekuatan kita dalam hidup. Mahiya Rabbi wa malakaya, bersamaku Tuhanku dan dua malaikat pencatat amal. Barakallahu. Alhamdulillahilladzi bi rahmatihi yatarhamu ibadul mu'minun wa bi taufiqihi yakadimu dhalimun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'da amma. Hadirin sidang Jumat rahimahullah.
Kita bisa lihat dalam surat Al-Baqarah awal, Allah mensifati mutakin itu dengan firman-Nya, alladzina yu'minuna bil ghaib wa yuqimunas shalah wa mimma razaqnahum yunfiqun. Walladzina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik wa bil akhirati hum yuqinun. Ujungnya ulaika ala hudan min rabbihim wa ulaika humul muhtadun. Kemudian kita bergeser di atas surat Luqman. Allah mensifati seorang yang muhsin, yaitu alladzina yuqimuna shalah wa yu'tuna zakat wa hum bil akhirati hum yuqinun. Di ujung ayatnya ulaika ala hudan min rabbihim wa ulaika humul muhtadun. Jadi seorang yang muttaqin itu pasti muhsin. Mengapa? Dalam kehidupannya merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam sebuah kisah, ketika Umar bin Khattab radhiyallahu anhu bersama dengan Abdullah bin Dinar sedang menginspeksi ke daerah-daerah. Saat itu beliau menjadi suami dan menjadi seorang khalifah. Ketika istirahat, lewatlah segerombolan kambing yang digembala. Lalu Umar menahan pengembala itu dan kambingnya kembali. Kata Umar, milik siapakah itu? Jawabnya, innahu mamluku. Itu adalah milik majikan saya. Umar mengatakan, bi'ni syatan, jualah kepadaku 1 ekor kambing saja. Mendengar permintaan Umar itu, tetap dia mengatakan, innahu mamlukun, itu adalah milik majikan saya, bukan milik saya. Saya tidak akan menjual walaupun 1 ekor. Bagaimana Umar mengatakan? Kul akalah hati. Katakan saja kepada kuli sajidika akalah hatiku. Katakan saja kepada majikanmu bahwa serigala telah menerkam. Ini alasan yang sangat logis dan bisa diterima sampai kapanpun. Kenapa? Karena hal itu bisa terjadi dan biasa terjadi. Kalau dari sekian ratus bahkan ribu ada 1-2 yang diterkam oleh serigala, Umar memberikan jalan keluar supaya dia selamat, dan pasti majikannya akan percaya. Karena itu hal yang lumrah bisa terjadi. Umar memberikan jalan keluar supaya dia selamat dari tuntutan majikan. Kalau menurut kita ini sudah pas, benar. Bagaimana kata pengembala itu? Dengan tegas menjawab, idzan fa'inallah. Kalau memang demikian, di manakah Allah Subhanahu wa taala? Andaikan aku jual kepadamu dengan alasan yang tadi, di mana Allah? Mendengar jawaban itu, Umar terhentak. Dia gembira, sangat gembira, memiliki rakyat yang jauh dari perkotaan, yang jauh dari kajian-kajian keagamaan, memiliki keyakinan seperti itu bahwa dirinya diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya Umar tunjukkan di mana majikan, maka dibawa. Sampailah di majikannya dengan kambing gembalanya itu. Umar meminta untuk dijual, maka Umar membelinya dari seorang. Jadi seorang pengembala itu dibeli oleh Umar dari majikannya dengan harga yang cukup pantas. Lalu Umar pun membelikan beberapa ekor kambing untuk digembalakan. Kambing betina dan jantan menjadi milik diri. Saat itu pun ia menjadi merdeka. Disinilah letak mengapa dalam kehidupan begitu sempit, begitu sulit, mereka hidup dalam keadaan tenang, tentram. Karena
ketakwaan yang muncul, yang tertanam dalam dirinya, sifat ihsan yang ada dalam benaknya, tidak akan melakukan ataupun tidak akan bergeser dari hal yang hak menuju kepada batil. Maka disinilah wajar. Kalau ada sebuah hadis yang menyatakan la yablugul abdu minal muttaqin hatta ayakuna minal muttaqin hatta yada'a ma la ba'sa bih hadaron lima bil ba'su. Seorang hamba belum mencapai derajat takwa sehingga dia meninggalkan sesuatu yang tiada gunanya, yang tiada halangan ataupun mubah, karena bentuk kehati-hatian dari hal sesuatu yang dilarang. Tahu perbuatan mubah tapi takut masuk kepada makruh, apalagi haram. Tahu perbuatan itu mubah, takut masuk pada subhat, apalagi haram, maka ditinggal. Inilah ciri seorang muttaqin. Begitupun seorang yang muhsin, di mana Rasul menyatakan min husni islamil mar'i takuhu malayak. Di antara tanda kebaikan seseorang adalah meninggalkan sesuatu yang tiada gunanya, meninggalkan sesuatu yang tidak ada manfaat. Itulah mengapa seorang yang muttaqin di sini memiliki sifat muhsin. Insyaallah kalau kita sudah berusaha untuk menjadi seorang muhsin dengan sifat ihsan itu akan tercapai sifat muttaqin. Mudah-mudahan keterangan yang kita itu mendorong kita untuk senantiasa lebih baik dalam kehidupan ke depan. Dan semoga amal ibadah kita menjadi amalan yang taqabbalan Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.